Kita mulai, izinkan saya men-sharingkan sesuatu ya, 2 menit aja, oke? Dari beberapa minggu yang lalu, dari hari Senin, saya sering tidur jam 10, jam 11 gitu kan. Tapi tiba-tiba terbangun jam 1 pagi, jam 2 pagi. Hari pertama lewat, saya merasa oh biasa aja. Hari Selasa, hari Rabu kayak gitu juga. Tidur jam 11, bangun jam 2, hari Rabu tidur jam 10, bangun jam 3. Terus seperti itu selama seminggu, ngebuat saya kesulitan untuk beristirahat. Sampai akhir cerita, saya mulai bertanya nih ke mama. Ma, kira-kira aku kenapa gitu ya, Ma ya? Terus biasalah orang tua akan menjawab, kamu nih pasti tidur nggak doa gitu. Terus tanya ke Koko, kamu ini mungkin Tuhan sedang ingin berbicara kepada kamu gitu kan. Wis, sangat rohani sekali ya Koko saya gitu ya. Singkat cerita, saya mulai konsultasi ke dokter. Mulailah kan konsultasi ke dokter. Kenapa bisa bangun jam 1 pagi gitu kan. Terus dokter bilang, sering terbangun jam 1 sampai jam 3 pagi, perhatikan gejala-gejala ini mungkin berbahaya. Terus dibaca gitu kan, dokternya Google gitu ya. Tanya dokter Google, katanya kalau sering terbangun jam 1 sampai jam 3 pagi, ada masalah di bagian hati kita. Karena jam segitu adalah jam di mana organ hati kita sedang beristirahat. Jadi kalau kita terbangun, ada sesuatu yang salah, mungkin gitu ya. Biasa kalau kita cari Google, pasti aneh-aneh lah gitu kan. Kita tulis gatal aja bisa sampai penyakit HIV gitu kan, udah ketakutan dan segala macamnya. Tapi singkat cerita saya menyadari satu hal gitu ya. Mungkin sebagian dari kita sering konsultasi ke seseorang yang salah. Kita mungkin kalau ada masalah kita cari pergaulan yang mungkin menyenangkan hati kita, cari lingkungan yang seru dan lain sebagainya, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah kita harus mencari orang yang tepat. Kalau kamu sakit, carilah dokter yang benar, yang terakreditasi, yang teruji, yang kredibel. Dan tiba-tiba saya teringat salah satu ayat firman Tuhan di Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi teman-teman yang hadir di sini saya percaya bukan suatu kebetulan, tapi kita sama-sama mari koreksi hati kita. Mungkin kalian udah punya masalah di hati kalian soal mengampuni, mungkin kalian punya dendam. Hari ini yuk kita bereskan hati kita sama-sama dan pastikan kita menghormati hadirat Tuhan, kita mencatat setiap poin-poin yang difirmankan hari ini, dan saya percaya ketika kalian pulang ada sesuatu yang berbeda dari hidup kalian dan kita sudah dipulihkan. Dan sebelum itu, ini sedikit kesaksian dari saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini ya Bapak. Kami tahu banyak kesempatan kami bisa berada di tempat yang lain, tapi kami hadir di sini, kami ingin memuji, menyembah, dan ingin mendapat tuntunan-Mu ya Bapak. Biar di tahun integritas ini Tuhan Yesus, hidup kami penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kepercayaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah, berikan kami hati yang baru, dan jiwa yang baru, hati yang taat untuk mendengar setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sama-sama percaya katakan amin. Mari teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Yes, Jesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Yes, Jesus. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Yesus Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Setiap tetesan darah-Mu Yesus, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya hati kami Tuhan. Yes Jesus. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Jesus. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Setiap tetesan darah-Mu Tuhan, oh, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya, sedalamnya lembah di hidupku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita katakan, yes Jesus. Biarlah cinta-Mu Tuhan terus menyala di dalamku. Takkan pernah Tuhan, takkan pernah mampu ku jauh darimu.
Yesus. Di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Biarlah cintamu Tuhan, haleluya. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiamu Yesus Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Yesus. Shikiara bayara 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 bayara. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender. Mari sekali lagi kita katakan, Jesus. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender. Fill my heart with a burning to you, Jesus. Sekali lagi kita katakan, sebab Engkau Raja yang besar. Fill my heart, Jesus. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire, Jesus. Mari lebih lagi kita katakan, fill my heart with a passion. Mari kita katakan kita kepada Tuhan. Fill my heart. Yes, Jesus, I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart. Fill my heart. I surrender it all. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Shikiara bayara bayara bayara. Shikiara bayara 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 bayara. Mari kita terus menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Shikiara bayara bayara. Shikiara bayara 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 bayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Yesus. Oh haleluya.
cinta di hatiku. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau alasan hidup kami, Yesus. Engkau alasan kami hidup, Tuhan. Setiap musim di hidup kami, Yesus. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segala. Mari lebih lagi kita katakan, biarlah cinta-Mu Yesus, biarlah cinta di hati, terus menyala di dalamku. Takkan pernah kami mampu, Yesus. Takkan pernah mampu. Ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hati, haleluya, terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidup, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagi. Memberi Tuhan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagi. Memberi Engkau Yesus, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagi. Sekali lagi kita katakan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di sini Tuhan, bersatu hati Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, di dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Tuhan terima kasih, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan kasih karunia Tuhan tercurah atas Indonesia Tuhan, memberkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari Pak Jokowi Tuhan, hingga setiap kabinet menteri-menteri yang ada Tuhan, sampai ke RT RW Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan oleh pemerintahan kami dalam menghadapi COVID ini Tuhan, bahkan bencana-bencana Tuhan di awal tahun 2021 ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang menuntun kami melewati 2020 Tuhan, tapi Tuhan juga akan menuntun kami melewati 2021 Tuhan dengan penuh kemenangan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami Tuhan, bagi gereja kami Tuhan, berkati terus Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus tercurah Tuhan bagi kota dan
gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pembangunan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Alfa dan Omega Tuhan. Tuhan yang mengawali, Tuhan juga yang akan mengakhiri Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa bagi setiap dana-dana Tuhan. Tuhan yang cukupkan Tuhan. Setiap tenaga kerja juga Tuhan yang provide Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi komunitas kami Tuhan. Youth Shine Tuhan. Tuhan berkati komunitas ini senantiasa Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama kami Tuhan. Pada saat kami di atas maupun kami di bawah Tuhan, Tuhan yang terus tuntun Tuhan komunitas ini Tuhan, agar bisa menuai lebih banyak jiwa Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, di mana tahun ini adalah tahun yang tahun integritas Tuhan. Tuhan biarlah kami Tuhan terus bertumbuh Tuhan, terus berkenan Tuhan dalam perkataan, pikiran Tuhan maupun perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang beri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebelum kita memulai Tuhan lebih lagi dan terus menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, salam kanan kiri, katakan Engkau luar biasa. Tapi salamnya pakai salam sehati teman-teman. Oke, shalom juga teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan, haleluya. Mari kita terus semangat untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban kami Tuhan. Kau angkat beban, semua angkat untuk Tuhan. 1, 2, 3, haleluya. Sungguh baik, sangat baik, terlalu baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi hanya untuk-Mu Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu Yesus, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban, mari mengangkat kami untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, terlalu baik. Mari kita angkat jempol. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sebab Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Mari kita angkat tangan kita ke atas kepala dan kita katakan Tuhan Yesus, sungguh baik. Yes Tuhan, sangat baik. Lebih lagi kurang semangat hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat
Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari teman-teman, sekali lagi angkat tanganmu. Angkat tangan kita, buka hati kita, katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kau dahsyat Tuhan, sangat dahsyat. Sekali lagi, nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Mari lambaikan tanganmu, sebab Dia dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan lebih lagi muji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat bahagia karena kami menyediakan waktu kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nggak mau menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri bagi kami. Thank you Jesus. Till all I want and all I see is your presence. Strip me back of all my pride, my possession. Till all I want and all I see is your presence. Awaken me, fire and zeal, fire of love. Heaven open up. So come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, come fill this place. Oh, Holy Spirit. Together sing a song, strip me back, strip me back of all my pride, my possession, till all I
kami bawa pujian. Kami sembahkan, kami tinggikan. Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Kami agungkan Engkau, Yesus. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to say we want more. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more. We want more. We want more of your glory. Say we want more. We want more of your presence. Power. We want to know you. Mari sama-sama bangkit berdiri. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. Presence. We want more of your power. We want more of your glory. Again, so we want more. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love and consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit, so come and fill this place, mercy with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, power and with love. Fire come, Holy Spirit. We want more. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more. We want more. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari nyanyikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan.
We want more of your presence. Kami mau hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau melihat kuasa Tuhan. We want to know you. We want more of your presence. We want more. We want more. Mari jemaat Tuhan. Come and fill this place with your mercy, with Holy Spirit, with power and with love. Mari nyanyikan sampai kau mendengar suaramu sendiri. Come and fill this place. Come and fill this place. Ini setiap anak-anakmu yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Roh Kudus. Consume us right now. Holy Spirit. Biar musik memuji Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah bergantung dengan jumlah. Tuhan gak pernah melihat jumlah waktu Dia hadir. Tapi Tuhan selalu melihat kerinduan. Ada banyak orang bisa ada di gereja yang serba sederhana dan mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Ada orang yang bisa ada di gereja yang fasilitasnya juga lengkap, tapi gak rasa apa-apa. Bukan salah gerejanya, tapi seberapa rindu hati. Itu yang menentukan. Jika seandainya semua kenikmatan fasilitas ini hilang, tidak ada AC di tempat ini, tidak ada layar LED, tidak ada musik selengkap hari ini, apakah kita masih bisa rasakan hadirat Tuhan? Kalau jawabannya ya, berarti kita memang punya hati yang selalu rindu sama Tuhan. Biar kita gak dimanja sama fasilitas. Biar kita gak dimanja dengan berbagai hal. Biar apa yang menentukan kita mengalami Tuhan adalah hati kita. Mari sekali lagi yuk dengan kesadaran, angkat tanganmu, come and fill this place. Come and fill this place. Nyanyikan seperti kamu lagi bilang sama Tuhan, kamu lagi bilang sama Roh Kudus. Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place. With your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, consuming fire come. Oh, Holy Spirit, see we want more of your presence. Want more, Holy Spirit, we want more of your glory. We want to know you. We want more, we want more, we want more. We want more of your presence, of your glory. We want to know you. We want more of your presence. Oh, our heart longs for you, Lord. Kami rindu, kami mau mengenalmu. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, setiap kami boleh mengenal Tuhan. We want to know you better than before. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami jadi orang Kristen yang progresif, yang pengenalannya sama Tuhan setiap harinya bertambah semakin dalam. Karena itulah visi dari gereja ini, gereja yang mau dibawa oleh Tuhan untuk semakin dalam mengenal Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Roh Kudus, ambil alih setiap hati dan pikiran, kuasai seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami percaya, waktu Engkau hadir, kehidupan kami semestinya gak pernah sama lagi. Ubahin apa yang gak beres. Kami tahu Engkau hadir dan akan berperkara untuk setiap pribadi siang sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan, biar setiap kami siap untuk firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita, tapi biarlah kami sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih karena kami percaya orang yang melakukannya, melakukan firman, mereka lah yang mengalami janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, dan silakan duduk semua teman-teman. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Semua dalam keadaan yang sehat, amin. Oke, nah hari ini kita tetap akan melanjutkan ya apa yang sudah kita mulai dari minggu kedua bulan Januari. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru join, mungkin baru ikut minggu ini, it's okay, tapi kita akan belajar sama-sama. Kita masih dalam series yang sama, yaitu 2021 Starter Pack ya. 2021 Starter Pack. Apa sih maksudnya? Kalau kita ibaratkan 2021 itu seperti sebuah perjalanan menuju sebuah tempat yang kita nggak ngerti, yang kita nggak pernah datang sebelumnya, yang kita nggak pernah lalui sebelumnya. Kira-kira kalau kita cuma boleh bawa satu tas ransel ya atau backpack seperti yang ada di gambar di depan, kira-kira nih apa-apa saja yang kalian mau bawa untuk masuk di dalam ransel kalian. Ya, itulah konsep kenapa disebut seriesnya 2021 Starter Pack. Apa aja yang harus kita bawa? Berhubung ini masih Januari, kita baru mulai nih, kita baru start. Tapi jangan sampai kita tidak membawa apa yang semestinya kita bawa, oke? Nah, minggu lalu, sedikit mereview ya. Minggu lalu, Kohandi udah bagiin juga kalau salah satu barang yang harus kita bawa ya, salah satu kualitas yang harus kita bawa di tahun ini adalah kerendahan hati atau humility. Artinya kita harus selalu hidup dalam kerendahan hati. Ya, enggak cuma di tahun ini sih, tapi seterusnya juga begitu. Kenapa sih? Karena orang yang rendah hati itu selalu ditolong oleh Tuhan. Amin. Orang yang rendah hati pasti selalu bergantung sama Tuhan. Saya percaya orang yang rendah hati tidak akan merasa bisa tanpa Tuhan. Tapi orang yang sombong, dia akan berpikir, gak ada Tuhan juga gue bisa. Gak ada Tuhan juga semuanya oke-oke aja. Nah itu ciri orang yang sombong. Nah orang yang rendah hati akan selalu bergantung kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah ketergantungan sama Tuhan itu akan ditunjukkan atau kelihatan dari gaya hidup. Oke, gaya hidup yang suka bersaat teduh. Sekali lagi ya, kalau kita bilang kita mau bawa humility atau kerendahan hati di tahun 2021 dan seterusnya, maka kita harus mengerti orang yang rendah hati itu merasa nggak bisa kalau nggak bareng-bareng sama Tuhan. Amin. Dia merasa nggak yakin. Dan waktu dia merasa tidak bisa tanpa Tuhan, dia akan bergantung sama Tuhan. Sama kayak kita kalau misalkan pergi kemana-mana nggak bisa nggak bawa apa? Handphone, ya kan? Nggak bisa, kita rela-relain itu handphone mungkin dikirim, digosen dari rumah kalau kita ketinggalan. Ya karena pekerjaan, karena lain sebagainya, karena saya harus ngepost ini dan itu, ngecek ini dan itu. Nah, sedesperate itunya kita kalau misalkan kita nggak bawa handphone pada saat kita pergi. Tapi apakah sedesperate itu juga kita waktu kita berjalan tanpa Tuhan? Nah orang yang rendah hati, dia akan merasa tidak bisa tanpa Tuhan, jadi dia akan bergantung sama Tuhan. Nah tapi gini, orang yang bergantung sama Tuhan itu kelihatan dari cara hidupnya. Dia suka saat teduh, yang mengerti katakan amin. Pagi-pagi dia pasti doa dulu. Dia bilang, Tuhan terima kasih untuk kesempatan, Tuhan tolong sertai aku. Pasti kata-kata itu tuh akan terus dijadikan doa, karena dia ngerasa, aduh kalau Tuhan gak sertai, hari ini aku gak bisa apa-apa. Yang mengerti katakan amin.
Jadi biarlah kita jadi anak-anak muda yang rendah hati, dan itu terlihat dari gaya hidupnya. Makanya gak heran ya, Koko mau bilang begini, orang yang rendah hati pasti dia suka saat teduh. Nah, dengan kata lain, orang yang gak suka saat teduh, gak suka punya waktu sama Tuhan, bisa jadi dia orang yang cukup sombong dan merasa dirinya bisa tanpa Tuhan. Sekalipun orang itu melayani, kalau dia tidak punya gaya hidup saat teduh, punya hubungan sama Tuhan, bisa jadi orang itu orang yang sombong. Nah, aku berdoa setiap kita di tempat ini punya gaya hidup itu. Amin. Di tahun ini kita tunjukin Tuhan, I cannot take a step without you. Jadi setiap hari saya pasti doa deh, saya pasti baca Alkitab. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kalau aku nggak baca firman, berarti aku nggak punya pelita bagi kaki. Pantesan aku sering nyasar. Pantesan sering salah ambil keputusan. Pantesan sering nyesel. Habis melakukan sesuatu, bertindak sesuatu. Karena aku nggak punya pelita. Pelitanya apa? Firman. Jadi setiap hari, setiap kita yang mau rendah hati, harus belajar saat teduh. Amin. Nah, mundur lagi 2 minggu yang lalu, tanggal 10 Januari kita udah belajar ya. Selain humility, kita perlu bawa integrity atau integritas. Nah, nggak dibahas lagi di sini integritas itu apa aja, tapi kalau teman-teman mau mengikutinya bisa dilihat di YouTube-nya Shine HOG. Nah, tapi intinya adalah kalau kita mau hidup rendah hati, kita harus memelihara rasa takut akan Tuhan. Nah, kita lihat ya, tadi rendah hati, ini takut akan Tuhan. Oke, rendah hati dan integrity. Tapi kunci integritas adalah hidup takut akan Tuhan. Dan kita lihat kombinasi dua-duanya apa sih? Ganjaran, coba baca sama-sama ya, pasti kelihatan di depan kan? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, bareng-bareng dengan yang di rumah juga, lebih kencang yang di sini, 1, 2, 3. Yang mau katakan amin. Nah, jadi bayangin kalau kita udah hidup dalam humility, terus kita hidup dalam integrity, yang kuncinya adalah takut akan Tuhan, maka ini upahnya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah ini yang kita cari? Ya, waktu kita hidup, kita cari materi, kita cari kekayaan. Memang enggak segala sesuatu, uang itu bukan segalanya benar ya, tapi segala sesuatu perlu uang, betul? Jadi Koko enggak munafik lah, setiap kita juga pengen kan diberkati. Tapi Koko mau bilang gini, jadi orang sederhana juga enggak dosa loh. Ya. Jadi orang diberkati enggak salah juga. Jadi orang kaya, tanda kutip, kaya materi, enggak salah juga. Karena di Alkitab juga orang-orang itu diberkati Tuhan tuh. Abraham diberkati Tuhan, Ishak, Yakub, semua, Ayub tuh kekayaannya luar biasa. Tapi bukan berarti kalau miskin berarti pasti hidupnya penuh dosa nih. Enggak juga. Kalau kita hidup sederhana juga enggak salah. Toh Paulus juga bilang begitu kan. Biar aku tahu apa itu waktu aku punya segala sesuatu, waktu aku kekurangan aku pun ngerti. Dan Daud pun doa seperti itu juga. Jadi saya percaya ini kita inginkan nih upahnya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jangan sampai kita rindu punya materi atau kekayaan atau uang, tapi tidak punya kehormatan. Itu sama aja kayak koruptor. Kaya sih, tapi mafia gitu ya, orang gak suka. Dan juga jangan sampai kita punya kekayaan, kehormatan, tapi nggak punya kehidupan. Apa tuh artinya? Kita nggak yakin kalau seandainya kita meninggal, hidup kita tuh diselamatkan. Nah, orang yang punya Yesus, dia akan berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dan dia akan peroleh kehidupan, artinya hidup yang kekal, ya seperti apa yang Handi sampaikan kemarin juga. Lalu dia akan menikmati kekayaan dan kehormatan. Dan itu adalah bagian setiap orang yang hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Amin. Dan waktu kita lakukan kerendahan hati, takut akan Tuhan, dan memperoleh semua hal ini, aku yakin hidup kita akan jadi dampak dan berkat buat banyak orang. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, jadi ini hal yang kita perlu latih, kita perlu maintain. Train yourself to be godly. Train yourself to be godly. Latihlah dirimu beribadah. Jadi kalau misalnya kita mau hidup rendah hati, kita perlu latihan. Kita mau takut akan Tuhan juga sama, kita perlu latihan. Ya. Dan hari ini kita akan lanjut ke hal yang ketiga, yang namanya forgiving heart. Minggu depan kita akan belajar tentang communal lifestyle. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hati yang mengampuni atau forgiving heart. Kenapa kita perlu bawa
hati yang mengampuni dari 2021 dan seterusnya. Ya, kita akan lihat. Kemarin kita belajar dari Yusuf. Kita masih akan lihat tentang Yusuf. Yusuf adalah man of integrity dan hidupnya ternyata tidak mudah, bisa dilihat. Ini ringkasan cerita hidupnya ya dari Kejadian 37. Kalau kita baca, kalau teman-teman udah baca, akan lihat rentetan kejadian ini terjadi dalam hidup Yusuf. Sekalipun dia man of integrity, orang yang dikenal berintegritas, ternyata hidupnya penuh dengan masalah. Dia dibenci sama saudaranya, lalu dia dilemparkan ke sumur oleh saudaranya dengan maksud sebenarnya awalnya mau dibunuh, tapi kakaknya yang terbesar mencoba menyelamatkan dan kasih saran, udah lempar aja ke sumur gitu. Terus setelah itu daripada nggak jadi apa-apa, saudara-saudaranya menjual dia supaya dapat uang. Sebenarnya bukan uangnya sih diinginkan, cuman saudara-saudaranya ini udah muak sama dia dan pengen dia jauh-jauh aja deh lu gitu ya. Terus dia jual ke saudagar dari Midian. Orang Midian bawa dia ke Mesir, dijual sama orang Mesir. Waktu dia dijual sama orang Mesir, dipekerjakan oleh Potifar. Dia diperbudak oleh Potifar. Dan setelah dia cukup sukses mengelola kekayaan Potifar, istri Potifar mau tidur dengan dia, ya. Dan Yusuf karena dia man of integrity, dia takut akan Tuhan, dia nggak mau. Bukankah hal itu hal yang bagus sebenarnya? Masa gini, kamu punya bos kamu punya istri, bos kamu udah percaya banget sama kamu nih. Pasti kamu jaga dong kepercayaannya. Terus tiba-tiba istrinya mau tanda kutip selingkuh dan mau sama kita, mau sama kamu nih. Nah, sebagai karyawan yang baik, tentunya kita menjaga bos kita dong. Wah, saya nggak mau. Karena itu juga yang Yusuf lakukan. Harusnya bosnya seneng nggak? Harusnya Potifar seneng dong. Wah, ini emang karyawan teladan nih. Tambahin THR-nya 3 kali lipat gitu ya. Karena dia nggak cuma pintar mengelola kekayaan saya, tapi dia juga nggak main-main dalam hal kekudusan seksual. Nah, tapi yang terjadi sebaliknya, istri Potifar fitnah dia, dan akhirnya malah Yusuf yang ngejaga hati Potifar, menjaga hidup takut akan Tuhan, malah difitnah. Akhirnya dijeblosin ke penjara tanpa ditanya terlebih dahulu. Di penjara dia ketemu sama juru minuman raja dan juru roti. Singkat cerita, si juru minuman ini dapat mimpi dan mimpinya adalah kamu akan dibebaskan dari penjara ini setelah 3 hari. Terus dia bilang, kan Yusuf yang terjemahin mimpinya, dia juga gak ngerti dia mimpi apa, tapi waktu dia cerita Yusuf terjemahin. Waktu Yusuf terjemahin, Yusuf kasih pesan, nanti kalau kamu udah balik ke posisi kamu udah dibebasin, jangan lupain saya ya. Nah, terjadilah 3 hari kemudian, juru minuman menjadi juru minuman raja kembali kepada tugasnya, berada di hadapan Firaun setiap hari, dan dia lupain si Yusuf. Jadi bayangin ya, hidupnya tuh banyak sekali hal yang gak enak. Tapi kalau mau dirangkum, dia bisa dibilang mengalami kekecewaan terhadap siapa? Pertama keluarga. Kenapa? Saudaranya semua buang dia. Jadi dia udah kesel sama keluarga. Dia juga dikecewakan sama pemimpin. Siapa? Potifar. Siapa lagi? Istrinya Potifar. Ini bos yang saya jaga malah jeblosin saya ke penjara. Justru demi saya jaga hati bos nih. Demi saya takut akan Tuhan, saya nggak lakukan. Malah saya difitnah. Dia dikecewakan oleh pemimpinnya. Terus siapa lagi? Oleh temannya. Jadi, aku mau bilang ini yang dialami oleh Yusuf. Dan seberapa banyak di antara kita juga ngalamin hal yang sama. Keluarga mengecewakan, pemimpin mengecewakan. Pemimpin ini bisa banyak ya, bisa pemimpin mungkin di tempat bekerja atau di gereja. Teman kerja, teman gereja, teman sekolah, ngebully dan ngecewain kita. Kalau seandainya ya, Yusuf sejak peristiwa dijual sama saudaranya dia langsung marah dan kepahitan, saya percaya tidak akan ada penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Apa sih arti kepahitan? Definisinya kayak begini. Kepahitan adalah kondisi di mana kita merasa kecewa, bercampur marah, jijik, dan takut. Perhatiin ya, saya kepahitan enggak ya? Coba aja dicek. Kepahitan adalah kondisi di mana kita merasa kecewa. Kecewa tapi mix nih. Dicampur sama marah, jijik, dan takut. Dan itu terus-menerus ada di hati kita. Seandainya nih Yusuf langsung pas dia dijual gitu ya sama saudara-saudara, dia langsung marah-marah, dia langsung kesel. Dia pasti nggak melihat penyertaan Tuhan. Tapi sebaliknya coba kita lihat.
Kejadian 39 ayat 2. Kalau dibaca Kejadian 38 adalah peristiwa dia dijual sama saudara-saudaranya. Oke. Nah, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Katakan Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi saya percaya dari ayat yang muncul ini, Tuhan menyertai Yusuf. Barusan aja dia disakiti sama keluarganya, dijual, dihianati, bahkan sebenarnya mau dibunuh gitu ya. Tapi kok yakin ya, dia mengampuni bukan di akhir cerita, bukan di Kejadian 50, bukan. Tapi dia langsung memilih untuk ngampunin keluarganya di momen itu. Makanya waktu dia masuk di Kejadian 39, kalimat pembukanya ayat kedua bilangnya apa? Tuhan menyertai Yusuf. Siapa di sini yang gini ya, merasa yakin kalau gue simpan dendam, merasa yakin Tuhan beserta saya? Ada gak? Misalkan kita dendam nih ya sama seseorang, benci, dendam kesumat, tapi di gereja, bahkan yang kita benci mungkin orang gereja juga. Terus siapa di sini yang berani bilang ini, Tuhan ada di pihak saya? Karena saya simpan kedendaman ini, kebencian ini, Tuhan pasti sertai saya. Aku yakin gak ada yang berani ngomong gitu, ya kan? Karena kita tahu Tuhan itu pengampun. Tuhan itu tidak menyimpan dendam. Coba bayangin kalau Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus dendaman sama kita. Habislah kita. Ya kan? Kita buat salah itu banyak sekali. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia jadi orang yang selalu berhasil. Kenapa Yusuf memilih mengampuni? Nah, gak lama dari situ kejadian yang tadi tuh, istri Potifar mau selingkuh sama Yusuf, Yusuf gak mau. Terus dimasukin ke penjara. Terus muncul lagi ayat sejenis ini. Coba kita lihat ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lihat ya tadi Kejadian 39 ayat 2. Ini Kejadian 39 ayat 21. Lagi-lagi kalimatnya sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi kita bisa belajar sesuatu gini. Waktu Yusuf disakiti, dia langsung mengampuni. Makanya Tuhan menyertai. Terus waktu dia disakiti lagi, dia mengampuni lagi. Katakan lagi. Makanya dia disertai lagi. Makanya muncul lagi ayat ini. Ingat ya, orang yang mengampuni tidak melakukannya untuk merubah peristiwa masa lalu. Pengampunan tidak merubah peristiwa masa lalu. Tetapi mempersiapkan kita untuk masa depan. Oke? Jadi kalau kita ngampunin seseorang bukan supaya ceritanya berubah. Tapi supaya masa depan kita berubah. Pengampunan sesungguhnya tidak kita lakukan untuk orang yang bersalah, tapi untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, kalau seandainya Yusuf waktu itu langsung simpan dendam sama keluarganya, dia pasti kerjanya tidak sebagus waktu dia sudah ngampunin. Dia pasti kerjanya sembarangan. Dia pasti nggak bisa disertai Tuhan. Dan akhirnya dia jadi budak yang biasa aja dan tidak dipercaya sama Potifar. Tapi karena dia mengampuni, dia tidak merubah saudaranya jadi baik sama dia, tapi dia mempersiapkan hidupnya untuk masa depan. Dan dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman di sini ya, mungkin ada yang kayak Yusuf nih, ngalamin kekecewaan dari keluarga, pemimpin atau teman. Kalau kita mengampuni, itu bukan supaya merubah masa lalu. Atau bukan kita lakukan supaya merubah orang itu. Orang yang kita ampunin mungkin nggak berubah-berubah, tetap aja salah, tetap aja degil, tetap aja nyebelin. Tapi kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Amin. Untuk mempersiapkan dia buat untuk mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya cenderung stagnan. Sebaliknya pengampunan membawa kita naik level. Ya, kalau orang simpan dendam, cenderung hidupnya ya gitu, stuck. Kerohaniannya juga stuck. Secara karir dan yang lain-lain juga bisa jadi stuck. Kenapa? Karena ada masalah di hati. Ya, kalau masalahnya di hati, dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bayangin kalau hatinya penuh dengan marah, dendam, benci, kecewa. Yang terpancar nggak jauh-jauh dari itu. Makanya sulit sekali ngalamin breakthrough dalam hidupnya. Tapi orang yang bisa ngampunin lagi dan lagi, baik itu sama keluarganya, sama temennya, sama pemimpinnya, dia terus naik level. Yang mengerti katakan amin. Nah, perhatikan ya, sebaliknya pengampunan membawa kita naik level. Karena spiritual growth occurs with continual self-healing. Orang yang gak naik level, karena dia tidak mengalami pemulihan diri.
Tapi pertumbuhan rohani terjadi seiring kita mengalami pemulihan diri. Jadi ini juga jadi sebuah pengertian kenapa ada banyak orang udah ke gereja sekian tahun gak ngalamin spiritual growth. Mungkin dia udah gereja 5 tahun gitu ya, tapi rohaninya di situ-situ aja. Masih emosian, bahasanya masih kotor, cara ngomongnya masih kotor ya, masih gampang baper, masih suka nggak komitmen, nggak disiplin, nggak bertanggung jawab. Kenapa sih tidak bertumbuh? Karena bisa jadi tidak terjadi pemulihan diri di dalam hidupnya. Kita lihat ya, apa sih proses self-healing? Yang pertama, awareness atau kesadaran. Yang kedua, sharing. Yang ketiga, grieving atau berduka. Yang keempat, forgiveness. Dan terus berkelanjutan, continue self-healing. Dengan kata lain, kalau misalkan kita hari ini tertanam di gereja ini dan mau bertumbuh, kita perlu mengalami pemulihan diri yang berkelanjutan. Amin. Saya percaya gini ya, nggak ada di antara kita yang netral atau bersih dari luka trauma masa lalu. Setiap kita pasti pernah ngalamin kekecewaan. Ya, baik kita mau akui dan kita tidak akui, setiap kita nih pasti pernah alami kekecewaan. Sama orang tua, sama teman, sama pemimpin. Nggak ada tuh orang dalam hidupnya nggak pernah ngalamin kekecewaan. Setiap kita tuh ngalamin. Makanya kita terus harus bawa hati yang mengampuni. Kalau seandainya kita merasa gini, Koko ibaratkan hati yang mengampuni itu ibarat ya kotak P3K di dalam ransel kita. Kalau kita nggak bawa itu, suatu ketika kita terluka, kita akan biarin luka itu. Coba bayangin kalau kita lagi naik gunung, terus kaki kita luka, terus kita nggak obatin. Kira-kira kemampuan kita untuk naik gunung makin merosot nggak? Ya kan, pasti makin capek. Belum lagi kalau lukanya makin parah, kita makin nggak bisa naik gunung. Makanya kita perlu pengobatan. Kotak P3K-nya apa sih? Hati yang mengampuni. Yusuf selalu bawa tuh kotak. Makanya udah berkali-kali kena hajar sama orang sekitarnya, dia tetap aja naik level, hidupnya nggak stuck. Tapi banyak orang nih, hidupnya tuh kadang udah bagus-bagus, tapi giliran ada satu momen yang mengecewakan dia, langsung down, langsung hilang dari gereja, langsung hilang dari Tuhan. Padahal mungkin kita kenal dulu, itu on fire banget, menyala-nyala melayani Tuhan, semangat. Tapi sekarang mana ya? Oh iya, dulu gara-gara dia kecewa sama si A. Sejak itu dia nggak mau lagi pelayanan-pelayanan. Koko mau bilang ini kisah nyata. Ada orang-orang yang Koko dengar, dia tuh wah dulu guru sekolah minggu yang luar biasa. Oh dia luar biasa. Tapi hari ini waktu ketemu sama orang itu bilang gini, oh kalau gereja-gerejaan saya udah nggak mau lagi. Pelayanan yuk, ikut yuk. Ah enggak, saya mau jadi jemaat aja. Dia nggak tinggalin Tuhan sih. Tapi ya dia juga nggak mau lebih dari sekedar bergereja, berjemaat saja. Kira-kira Tuhan mau kayak gitu atau mau kita semakin dalam? Kalau kita ada di gereja ini, Tuhan mau kita semakin dalam. Amin. Bukan semakin dalam tuh artinya semakin sibuk di gereja ya. Tapi kerohanian kita semakin dalam sama Tuhan. Artinya gini, makin mirip kita sama Tuhan Yesus. Kok mau tanya, yang suka ngampunin itu Tuhan Yesus atau iblis? Yang suka ngampunin nih. Yang maha pengampun itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nggak bisa ngampunin, kita tuh makin mirip siapa? Sedangkan Tuhan yang kita sembah itu suka ngampunin. Tahu dari mana kok? Ya kita semua buktinya. Kita semua orang-orang yang gak layak di mata dia. Kekudusan Tuhan tuh ibarat air minum apapun mereknya lah ya. Sanford, Aqua dan teman-teman. Kekudusan Tuhan ibaratnya gitu, air mineral yang murni sekali. Terus ada gak di sini yang mau minum kalau air mineral itu tiba-tiba ditetesin, satu tetes air kencing tikus, satu tetes aja. Dibanding, berapa mili ya itu? Yang 450 mili lah misalkan gitu ya. Cuma satu tetes kok, ada gak yang mau minum? Satu tetes bener nih di depan kamu nih saya tetesin. Pasti kita gak mau minum, walaupun air putihnya lebih banyak, air mineralnya lebih banyak. Tuhan juga sama, saking kudusnya dia, sebenarnya gak ada yang bisa hidup benar-benar sempurna di mata dia. Semua tuh pasti gagal. Dan dia memberikan pengampunan. Amin. Nah kalau kita nyembah Tuhan Yesus, semestinya sifat itu kebawa dong di kita. Jadi kalau kita nggak bisa ngampunin, balik lagi, selama ini kita nyembah siapa? Sedangkan ada sebuah quotes yang bilang begini, Pastor Johan Handoyo pernah bilang, kita akan menjadi semakin serupa dengan yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan Yesus di gereja, harusnya makin mirip Tuhan. Kalau jadi makin dendaman, makin gak jaga kekudusan, kita nyembah siapa?
Dan oleh karena itu, kalau kita mau ngalamin spiritual growth, kita nggak boleh skip proses ini. Yang pertama apa sih? Awareness. Awareness artinya apa? Coba kita lihat sama-sama ya. Ini jangan pakai ini untuk mengeker hidup orang lain. Oh ini persis nih kayak si A nih. Ini coba lihat diri sendiri. Yang pertama awareness atau sadari hot button kita. Ya, sadari hot button kita. Apa sih hot button? Hot button adalah tombol panas yang kalau kepencet itu akan membuat kita tuh keluar aslinya atau keluar taringnya atau tanduknya atau terserahlah cakarnya juga boleh ya. Intinya hot button tuh kalau kepencet langsung deh angkara murka merajalela gitu ya. Contohnya apa? Kalau seandainya nih ada cerita, ini kisah nyata juga, suami istri suatu ketika suaminya pulang beliin nasi goreng. Ya, suaminya pulang beli nasi goreng. Terus dia bilang, "Nih, aku beli nasi goreng buat kamu." Terus istrinya ceritanya udah makan. Jadi kenyang. Jadi nggak makan langsung nasi gorengnya, dia bilang, "Ya udah, taruh aja dulu. Saya masih kenyang." Suaminya langsung ngamuk. Langsung ambil nasi gorengnya, "Ya udah buang aja sekalian." Adakah yang salah dengan bilang masih kenyang? Nggak salah dong. Tapi apa yang terjadi? Hot button suaminya adalah penolakan. Dia mungkin dari dulu, waktu masih kecil, sering banget dapat penolakan. Jadi waktu dia nggak selesai dengan itu, dia nggak sadar hot buttonnya itu. Waktu kepencet sama istrinya dengan tidak sengaja, dengan tidak maksud melukai dia, langsung ngamuk. Kelihatannya sepele kan, banyak kan kita cerita orang bisa bercerai dengan masalah sepele. Sebenarnya tidak sesepele itu. Ada hot button dalam kehidupan setiap kita nih. Yang satu mungkin ini, yang satu mungkin itu. Yang satu masalah acceptance, yang satu masalah security, rasa aman. Waktu dia tahu cerita dia diceritain orang, langsung dia nggak pernah mau cerita sama siapa-siapa lagi. Itu hot buttonnya kepencet. Sedangkan kita hidup di dunia yang tidak ideal. Siapa yang bisa jamin gak ada yang nyakitin kita, sekalipun di gereja? Siapa yang jamin? Jadi kita harus sadar, bukan hot button orang lain, hot button diri kita dulu. Everything irritate us about others can lead us to understand about ourselves. Artinya apa? Segala sesuatu yang irritate itu apa ya? Nyebelin. Yang nyebelin kita. Ih gue gak suka nih sama orang kayak gini. Ih gue gak suka nih kalau dia kayak gini. Itu bisa jadi clue atau petunjuk untuk kita mengenal diri sendiri. Gue gak suka banget tuh sama ini. Kenapa? Karena kalau gue ngomong selalu gak pernah ditanggapi. Dia selalunya cuma mau dengerin orang-orang itu aja. Padahal ya, memang idenya orang itu lebih bagus. Tapi karena hot button kita di area acceptance, kita merasa kalau ide saya nggak diterima, berarti saya tidak diterima. Saya nggak mau lagi ada di sini. Saya nggak mau lagi ikut campur dan membantu ini, kelompok ini. Ngerti ya? Yang ditolak idenya, tapi dia merasa yang ditolak pribadinya. Karena hot buttonnya ada di... Jadi kalau kita sering dengar orang komplain, gak suka ini, gak suka itu bisa jadi clue untuk kita mengenal sebenarnya hot button gue tuh di mana ya. Ada orang yang mungkin hot buttonnya soal connection, ya, soal connection. Dan ini true ya, ini memang ada. Jadi kalau dia nggak punya hubungan yang, dia nggak bisa punya hubungan yang dekat. Dia punya teman banyak nih, tapi coba deh kalau ditanya kualitas kedalaman hubungannya, itu nggak ada yang dalam. Artinya apa? Kalau dia nih, dia kelihatan, temannya banyak, followernya banyak gitu ya. Tapi dia nggak pernah cerita hidupnya yang sejujurnya sama orang-orang itu. Jadi kelihatannya dia baik-baik aja kan? Oke, fine-fine aja. Tapi semua masalah dia keep sendiri. Dia mau cerita, dia nggak mau. Dia nggak merasa punya connection. Kenapa? Bisa jadi nih dulunya waktu masih kecil, dia nggak dekat sama papa dan dia nggak dekat sama mama. Akhirnya apa? Dia nggak terbiasa. Ini punya banyak efek ya, bisa trust issue iya, rasa amannya hilang, connection juga susah. Koko sendiri dulu orang yang lebih dekat ke mama daripada ke papa. Jadi kalau sama mama Koko bisa cerita, sama papa Koko susah banget mau cerita. Dan itu kebawa waktu Koko kerja. Kalau bos Koko cewek, Koko tuh gampang deket. Tapi kalau bos Koko cowok, itu kalau diajak makan siang berdua, itu horor sekali rasanya. Kayak Koko udah mikir, aduh mau ngomongin apa ini, aduh pasti ditanya kerjaan. Padahal kalau bos cewek nih, karena Koko pernah ketemu bos cowok, Koko kerja di sini bosnya cowok, yang di sini bosnya cewek. Nah kalau yang bosnya cewek santai aja tuh, saya nggak merasa
sebuah tekanan gitu untuk nemenin dia, bantuin dia. Tapi kalau yang sama bos cowok ini, terus berganti bos cowok yang lain, sama tuh rasanya nggak nyaman. Kenapa? Karena dulu ternyata ada missing link, ada connection yang hilang antara anak sama bapak. Makanya setiap kali ketemu pemimpin cowok tuh rasanya tuh nggak enak gue. Gue pengen cepet-cepet selesai gitu. Rasanya nggak nyaman. Itu hot button. Dan tahu apa hot button yang pernah juga Koko alamin? Koko tuh punya dulu tuh sikap ini yang yes man ya. Bukan yes team ya, yes man. Jadi selalu yes sama orang supaya nyenengin orang. Kenapa? Karena dulu Koko ngerasa ditolak oleh siapa? Oleh abang Koko sendiri. Kenapa? Waktu itu nih ya, dulu waktu masih kecil, ini Koko baru sadar waktu ikut kelas konseling. Koko tuh deket banget sama dia, main tiap hari bisa. Mainnya pun gak jelas ya, bukan PlayStation, bukan video game gitu, enggak. Main robot-robotan lah, segala macam lah. Suatu ketika, wajar kan, dia kan naik duluan SMA, SMP. Dia punya temen dong, dia lebih suka main sama temannya dibanding sama Koko. Dan di situ Koko merasa kayak, Koko gak punya teman. Dan Koko gak punya keahlian lagi. Naik sepeda dulu baru bisa, bayangin SMP. Ya, naik sepeda baru bisa SMP. Terus karena nggak punya keahlian, nggak punya, dulu main musik nggak bisa, olahraga juga begitu-begitu doang. Ya sekarang juga begitu-begitu doang sih. Ya, cuman intinya tuh nggak ada sesuatu yang bisa diunggulkan yang membuat kita tuh agak dihormati dan dicari sama teman-teman. Akhirnya kok, aduh gimana ya, kehilangan rasa acceptance itu dan berusaha nyenengin semua orang. Ya berusaha nyenengin semua orang. Jadi sampai waktu itu Koko di Batam, Koko tuh lakukan banyak hal tanpa Koko sadari. Koko tuh berusaha nyenengin semua orang supaya semua orang suka sama Koko dan akhirnya Koko punya hubungan, punya connection sama orang-orang itu. Padahal sejujurnya waktu orang-orang ini minta tolong, Koko tuh juga gak mau, gak nyaman. Ngerti ya? Tapi karena ada rasa, aduh gue perlu connection. Bantuin gue ini dong, kok anterin gue ke ini. Oh ya oke, siap. Woi, Koko baik sekali. Padahal sebenarnya Koko yang benar-benar perlu connection dan Koko cari itu dengan cara nyenengin semua orang. Nah, Koko mau bilang gini, coba sadari hot button kita. Semakin kita sadar, semakin kita kenal diri kita. Dan semakin kita bijaksana. Nih, dalam kehidupan kita ada 4 kebutuhan dasar. Yang pertama, penghargaan. Setiap kita butuh dihargai. Yang setuju katakan amin. Ya, ada orang yang gak dihargai di rumah. Ada, Koko pernah dengar juga ceritanya kayak gitu. Ada orang yang gak dihargai di rumah, di sekolah malah lebih dihargai sama gurunya. Ada orang yang gak dihargai di rumah, di gereja lebih dihargai. Gak heran kalau urusan gereja nomor 1. Kenapa? Karena di gereja dia dapat penghargaan. Value. Di rumah dia udah macem-macem, dia udah berprestasi pun gak dianggap. Kelihatannya kan baik kan, di mata gembala, wah ini rajin banget nih. Sebenarnya saya tuh haus penghargaan. Makanya saya rajin banget. Karena saya perlu itu dan saya gak dapat itu di rumah. Sadari hot button kita. Makanya terjadi hot buttonnya itu di mana? Tiba-tiba nih kalau si orang yang rajin pelayanan ini tiba-tiba nih tidak dapat award gitu ya. Tidak dihargai. Lupa namanya disebut. Atau misalkan pas kayak di Sian kan kita ada bikin kayak award setiap tahun sekali gitu ya. Hari itu misalkan contoh nih tanpa sengaja kelupaan masukin nama dia. Jadi semuanya dapat jaket, dia nggak dapat. Itu hot buttonnya kepencet. Oh gitu ya, oke. Udah deh, kalau gue selesai gue gak mau pelayanan lagi. Loh ini sorry, ini memang salah. Administrasi kita udah order sesuai tapi vendornya yang kirimnya kurang. Enggak lah, ini sengaja pasti itu rasanya marah dan tidak bisa. Kenapa? Karena ngerasa tidak dihargai. Padahal gak sengaja. Yang kepencet apa? Hot button di area penghargaan. Di area apalagi security yang tadi ya rasa aman. Dulu mungkin pernah dilecehkan sama keluarga sendiri, sama om sendiri. Sejak hari itu benar-benar gak mau percaya sama siapapun. Gak bisa percaya sama siapapun. Bawaannya curigaan, termasuk curigaan sama Tuhan. Yang hilang apa? Apa yang kepencet sih? Nanti setiap hal yang berhubungan dengan rasa aman, itu akan jadi masalah. Misalkan contoh dia kerja nih, terus tiba-tiba di pekerjaannya terima orang baru yang lebih hebat dari dia. Padahal ini bukan buat gantiin dia, ini memang buat nambah aja. Tapi udah rasanya nggak aman aja. Aduh, ini orang pasti mau geser posisi saya nih ya. Mulai nggak suka. Mungkin nggak usah jauh-jauh di kerjaan deh, di pertemanan gitu deh. Siapa yang di sini juga pernah kayak gitu. Tiba-tiba waktu ada teman baru masuk, kok teman baik gue udah mulainya ke dia doang ya. Banyak waktunya sama dia aja, sama saya udah nggak ada waktu. Dia mulai ngerasa tidak aman. Padahal temennya ini nggak ada bermaksud ninggalin dia kok.
Karena temannya nambah ya harus kenal semuanya, contohnya kayak gitu. Sudah apa lagi? Penerimaan, tadi Koko udah bahas contohnya. Dan connection, hubungan. Coba deh lihat, coba ya, lihat diri sendiri. Apa yang hilang dari diri kita? Bisa jadi hari ini itu jadi hot button. Orang yang gak dapat penghargaan di rumah, pas di gereja, dia gak kena shalom nih. Zaman dulu shalomnya masih wow gitu ya. Sekarang kan gitu ya. Dulu kan tomplok-tomplokan. Enggak sih, enggak gitu juga ya. Dulu salaman, terus sekali ketika misalkan dia disalamin tapi matanya tidak ketemu mata. Wah, gila nih, males gue ke sini. Orangnya enggak welcome dan sebagainya. Bisa jadi kan orang sekali-kali ngelakuin kesalahan, bener ya. Tapi kok jadi parah banget ya? Gara-gara hot buttonnya kepencet. Coba lihat hot button kita masing-masing di mana. Aware dulu, paling enggak itu the first step. Ya, the first step untuk pulih. Kalau hot button kita nggak tahu, terus kita hidup bergereja, hidup bekerja, berkeluarga bahkan, sering kepencet terus tuh, pasti kita jadi orang yang nggak jelas. Marah sana, marah sini, marah sana, marah sini. Terus orang semua jadi nggak suka. Kenapa sih dia kayak begini? Bisa jadi, gue juga nggak ngerti kenapa gue begini gitu ya. Karena nggak tahu hot button gue di mana. Makanya hari ini, coba lihat deh, hot button kamu di mana? Apa yang hilang dulu? Apa basic nih yang kamu nggak dapat? Bahkan ya, semakin parahnya sebuah basic need yang tidak terpenuhi, bisa berujung pada dosa. Lihat ya, ini sebuah quotes yang dipakai oleh C. Eliana. C. Eliana itu salah satu guru dosen konseling, dia bilang gini, at the root of all addiction is pain. Semua akar kecanduan adalah luka. Kok gue kecanduan pornografi nih? Parah banget kok ini kecanduannya. Kok gue kecanduan minum? Gue kecanduan judi. Semua akar kecanduan itu luka. Luka akibat ada sesuatu yang kita nggak terima. Basic needs yang kita nggak terima. Yang harusnya kita dapat, kita nggak dapat. Akhirnya luka. Dan kalau nggak diberesin, akan jadi dosa. Ya, akan jadi dosa. Dan akan jadi addiction. Bisa dalam banyak hal, tapi sekali lagi, seringkali semua akar dari kecanduan adalah dosa. Adalah rasa luka, ya, rasa terluka, pain. Nah, kalau kita udah aware, you need to share it to somebody. Kalau kamu udah sadar nih, walaupun mungkin di sini sadarnya masih kayaknya ya. Nah, coba deh ketemu sama orang lain yang kamu percaya, yang mungkin kamu anggap lebih dewasa dari kamu. Coba kamu ceritain, ya. Coba kamu ceritain, apa sih yang pernah terjadi di masa lalu yang membuat kamu tuh kayaknya hot button saya ini, kayaknya basic needs yang gak kepenuhin itu ini nih. Kamu harus terbuka dan membagikannya. Sama kayak luka nih, luka fisik, kalau ditutup terus gak sembuh kan. Kalau luka, misalkan baru luka nih, pasti lukanya tuh harus diobatin dulu, baru ditutup. Kalau misalkan langsung luka ditutup, yang ada busuk. Sama, kalau kita pernah luka karena basic needs kita gak terpenuhi, terus kita, udahlah gak usah dibahas. Di cool misalkan, gimana sharing dong, sharing. Ada yang mau disampaikan gak? Gak usah lah. Oh di cool aku malu. Ya udah berdua. Enggak kok, aku baik-baik aja. Di gereja 10 tahun kalau gak terbuka ya sama aja. Gak ngalamin spiritual growth. Karena gak ngalamin continual self-healing. Makanya firman Tuhan bilang ini, hendaklah mengaku dosa. Mungkin awalnya kamu ngaku dosa. Tapi ujung-ujungnya kamu tahu, aku punya pain di area ini. Dan saling mendoakan, artinya saling kamu perlu orang lain yang mengerti, katakan amin. Kamu gak bisa sembuh-sembuh sendiri. Kalaupun bisa, perlu waktu yang cukup lama. Grieving. Nah, grieving adalah peristiwa berduka. Jadi waktu kita dikecewain, bukan berarti kita gak boleh berduka. Yang mengerti, katakan amin. Ya, kalau misalkan ada di sini kehilangan orang tua, atau pernah dilecehkan, bukan berarti kayak, aku gak boleh berduka ya. Boleh dan harus. Karena grieving adalah proses. Grieving is a process to be faced, not to be lived in. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi kalau misalkan, kok gue benci sama papa gue tuh, kenapa? Dia main tangan terus. Biasa tuh anak, kok pernah dengar di parenting gini ya. Kado terbesar yang bisa dikasih ke anak adalah papa yang mengasihi mamanya. Kado terbesar mama yang bisa dikasih ke anak adalah mama yang menghormati ayahnya. Jadi waktu dia lihat papa mamanya berantem, itu hatinya luka.
Dan bisa jadi kita jadi nggak suka sama salah satu dari antara mereka. Nah kalau itu terjadi, misalkan sampai di level yang parah gitu ya, sampai misalkan mamanya pukul, sampai mamanya dipukul papanya gitu ya, sampai mamanya masuk rumah sakit. Itu kok yakin kita pasti marah, benci, kesel banget sama bapak kita sendiri. Bukan nggak boleh benci, justru harus lewatin masa-masa kesel itu, masa kekecewaan itu. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi ingat, itu harus dihadapi, bukan berarti kamu harus tinggal di situ. Amin. Bukan berarti kamu harus bawa terus. Termasuk ya kalau ada di antara kita yang pernah kehilangan orang tua. Bukan nggak boleh berduka, wajib berduka. Berdukalah. 1 bulan boleh kok, boleh. 2 bulan boleh. Karena kalau di skip, kalau kamu skip nih, kamu tekan perasaan sedih itu atau marah itu, terus kamu berpikir semua baik-baik aja, percayalah 1 tahun kemudian atau lebih, atau bahkan bisa lebih cepat, semua perasaan emosi negatif itu akan muncul lagi dengan manifestasi yang aneh-aneh. Contohnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Contohnya gelisah tanpa alasan. Dulu saya nggak gini nih. Kenapa ya? Karena Koko pernah dengar dari dosen Koko sendiri, dia bilang kayak gitu. Dulu waktu papa mamanya meninggal gitu ya. Terus dia tuh kelihatan tabah sekali, tegar sekali. Terus orang sampai bingung, kok bisa ya? Berapa bulan kemudian dia insomnia, ya dia nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia kerja nggak fokus, berantakan karena paginya ngantuk dan sebagainya. Akhirnya dia datang ke konselor cari akarnya, ternyata masalahnya itu. Dulu waktu dia masanya grieving, dia nggak pakai. Jadinya munculnya aneh-aneh, yang mengerti katakan amin. Termasuk nih kita. Kalau ada kekecewaan ya udah, tapi bagikan ya, lalui itu semua, bagiin, cerita sama orang. Jangan dipendem, jangan ditekan emosi negatifnya. Biarin aja keluar, tapi ingat, setelah itu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, you need to move on. Amin. You need to move on. Jangan tinggal di situ. Yang salah kalau kita tinggal di proses ini. Karena setelah ini, ada yang namanya forgiveness. Tadi lihat ya, awareness, terus apa lagi? Sharing, grieving, dan forgiveness. Makanya kalau ada teman yang lagi sedih, biarin aja nangis. Nggak apa-apa. Kalau ada teman yang lagi tiba-tiba gue pengen cerita, gue benci banget sama dia, terus dia lagi marah nih, biarin aja. Ya, dia lagi grieving, dia lagi keluarin rasa marah, emosi negatifnya. Lebih bagus kayak gitu. Keluarin sampai habis itu udah. Daripada ya gue kesel aja. Enggak lah udah gue pokoknya kesel. Itu kebawa terus dan gak beres-beres. Nanti munculnya aneh-aneh. Dalam pengampunan kita harus belajar forgive and forget. Forgive the person. Katakan forgive the person. Forget the action. Jadi ampuni orangnya, lupakan perbuatannya. Jangan sebaliknya ya. Ampuni perbuatannya, lupakan orangnya. Kalau orang yang menganut paham ampuni perbuatannya, lupakan orangnya, pasti dia akan punya statement seperti ini. Ya gue ampuni, tapi gue gak mau lihat muka lu lagi. Ngerti ya? Ya gue ampuni, tapi gue seumur hidup gak bakal mau ketemu lu lagi. Itu namanya gak mengampuni. Emang Tuhan kayak gitu? Tuhan ampuni aku berjatuh dalam dosa pornografi. Ya gue ampuni, tapi lu gak usah ke gereja lagi, gue gak mau lihat muka lu. Kan enggak kan? Tuhan gak kayak gitu. Tapi dia ngampunin kita dan dia lupakan. Malah dia bilang gini, sejauh barat dari timur, bahkan sedalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jadi yang dilupain itu apa? Perbuatannya. Orangnya diampuni. Coba bayangin ya, kisah Yusuf nih. Kita tahu ceritanya, dari Yusuf di penjara, lalu Firaun penguasa Mesir tiba-tiba mimpi. Tidak ada orang yang bisa terjemahin mimpinya. Yusuf bisa. Waktu Yusuf bisa, akhirnya Yusuf diangkat jadi orang yang mengelola Mesir. Jeng, 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 ya kan. Ada yang namanya Potifar nih. Dulu jeblosin gue penjara. Sama istrinya lagi. Panggil bisa gak? Gue udah jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Siapa dulu yang masukin ke penjara ya? Coba panggil. Bisa kan? Kesempatan untuk membalas ya. Dia tidak lakukan. Kenapa? Karena di momen dia disakiti, langsung dia ngampunin. Kalau seandainya Yusuf forget the person, forgive the action. Waktu saudara-saudaranya, singkat cerita gini ya, kelaparan terjadi di Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Tapi saudara-saudaranya gak kenal itu Yusuf.
Ini saudara-saudara yang ngebuang dia dan ngejual dia. Bayangin ya, kalau seandainya dia forget the person, forgive, apa lagi tadi? Forget the person gitu ya, forgive the action. Oh pasti pas saudara-saudara datang langsung dihajar. Tapi dia nggak lakukan. Malah kita mencatat begini. Ini kita mencatat gini ya. Waktu saudara-saudara Yusuf tahu ayahnya Yusuf udah meninggal nih. Yakub udah meninggal. Mereka bilang gini, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Karena dia takut gini, nanti kalau papa udah meninggal, ini Yusuf balas dendam nih. Terus Yusuf malah bilang begini, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Jadi kalau Yusuf tipenya pendendam, dan dia tipe yang mau ngampunin sekali, terus habis itu gak mau ketemu lagi, pasti dia akan balas dendam setelah bapaknya meninggal. Tapi dia ngampunin. Pasti dia akan panggil Potifar dan istrinya, tapi tidak tercatat di Alkitab dia panggil. Yang mengerti katakan amin. Mengampuni itu perintah Tuhan. Mengampuni saat punya kesempatan balas. Itu levelnya beda. Dan siapa tahu ya, setiap kita tuh punya kesempatan itu loh. Tapi disitulah ujian integritas. Disitulah kita punya forgiving heart atau enggak. Forgiveness open our eyes while bitterness drag our lives down. Orang yang kepahitan tuh hidupnya jadi makin terpuruk. Tapi orang yang ngampuni bisa ngomong gini, enggak. Ini Yusuf yang ngomongnya. Bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, bukan kamu yang jual aku, Tuhan loh sebenarnya yang menskenariokan ini. Tuhan yang ngirim aku ke Mesir. Masa bisa gitu? Bayangin deh kamu disakitin orang terus kamu bisa punya pemikiran, enggak, ini rencana Tuhan nih. Ini Tuhan memang sengaja untuk maksud yang lebih besar. Tuhan izinin aku dikecewain sama papa. Tuhan izinin aku dikecewain sama mama. Tuhan izinin papa mamaku selingkuh. Tuhan izinin begini, begitu. Tuhan izinin aku pernah dilecehin. Tuhan izinin aku pernah dicaci maki sama pemimpinku. Tuhan izinin kekecewaan itu. Orang yang bisa kebuka matanya dan mikir seperti itu adalah orang yang mengampuni. Kok boleh minta pemusik? Nah, dengan cepat ya. Jadi gimana kok kalau kita mau memutuskan untuk mengampuni? Yang pertama, sadari Tuhan sudah mengampuni kita. Firman Tuhan bilang gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke? Sama seperti Tuhan mengampuni kita, ampunilah orang yang pernah bersalah. Karena firman Tuhan juga bilang begini, jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi buat apa kita simpan marah kita dan kita nggak dapat pengampunan dari Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita mau ngampunin, lihat ke salib Kristus. Amin. Di situ dosa kita sudah duluan diampuni. Dan dosa kita sama dosa orang itu sama kita, jauh lebih besar dosa kita sama Tuhan. Yang kedua, memahami dan tidak menghakimi. Katakan memahami dan tidak menghakimi. Sekali lagi yuk, memahami dan tidak menghakimi. Gini, orang yang bersalah sama kamu, supaya kita bisa ngampunin dia, kita perlu memahami. Contoh misalkan papa mama pernah buat salah sama kita ya. Oh, gue gak dihargain di rumah. Coba pahami kenapa dia kayak begitu. Bisa jadi dulu orang tuanya dia, opungnya kita nih, opa omanya kita juga sama, didiknya salah. Pola asuhnya gak tepat. Zaman dulu belum ada parenting. Zaman dulu belum ada seminar menjadi orang tua yang baik. Terus gak pernah ada sekolah jadi orang tua, gak ada kan? Jadi dia trial and error. Dulu dia diajarinnya gimana, ya dia ajarin kayak gitu. Ternyata itu nyakitin. Dia banding-bandingin maksudnya memotivasi, ternyata melukai. Tuh kayak si itu tuh kayak si ini. Oh dulu saya digituin soalnya. Bisa jadi orang tua kita kayak gitu. Jadi pahami, kenapa dia begitu ya? Kenapa orang tua saya kok cuek banget sih? Saya gak pernah dicariin. Jangan-jangan dulu dia juga gitu.
Makanya dia nggak ngerti, bahkan dia bingung, aduh mau nyariin anak sendiri gimana caranya ya. Bingung gitu, mau ngomong rasanya gak ada topik, mau nyariin rasanya aneh, karena dulu dia gak pernah terima, gimana dia mau ngasih. Ya mengerti katakan amin. Jadi coba pahami deh, termasuk orang yang pernah mengecewakan kita, ya mungkin hidupnya juga kekecewaan. Karena gini, orang yang terluka cenderung melukai. Jangan sampai nih, kita juga lakukan hal yang sama. Terus tidak menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Perhatikan ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Artinya gini, seringkali ini kita gampang ngomong gini, gue gak suka sama A, sama B, sama C, sama D. Coba dibalik pertanyaannya. Siapa yang gak suka sama kita? Jangan-jangan juga banyak. Emang kita doang yang disakitin? Kita juga sering nyakitin orang. Terus kalau kita berharap diampuni, kenapa kita gak bisa ngampunin? Jangan-jangan juga banyak yang gak suka sama kita. Karena kita kayak gitu, hot buttonnya kepencet ngamuk, hot buttonnya kepencet ngamuk. Gak pernah sadar terus nyalain orang, biasa kan gitu kan ya. Yang masalah dia, tapi dia ngelihat yang masalah nih semua. Makanya firman Tuhan bilang gini, masa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, selumbar tuh kayak kecil gitu loh. Di mata lu ada belek tuh gitu ya. Itu kelihatan, di mata lu ada balok agak kelihatan. Lu sendiri punya masalah gede banget gak bisa lihat, tapi kalau ngeliatin orang jago, dia gak benernya gini nih, dia gak benernya gitu, dia tuh parah tuh, dia juga sama. Di kita tuh ada balok, yang ngerti katakan amin. Jadi jangan hakimi, coba cek diri sendiri. Nah yang terakhir, mengasihi dan memberkati. Ada orang yang pernah nanya sama Koko gini, kok tahu dari mana gue udah ngampunin atau belum? Sampai kamu bisa di level mengasihi dan memberkati orang itu. Yusuf lakukan itu. Dia bahkan bilang sama saudara-saudara dia yang jual dia dan buang dia ke sumur. Nanti makan kamu, anak-anak kamu, aku tanggung. Jangan takut, jangan takut. Mengasihi dan memberkati. Kalau kita cuma sampai di level, ya Tuhan aku mengampuni dia. Ada dia, malas ah. Itu belum. Ya. Sampai di level mana? Mengasihi dan memberkati. Sama kayak Tuhan Yesus, balik lagi gampang. Tuhan Yesus ampuni aku. Ya, tapi cari berkat sendiri ya, gue gak mau urus. Kan enggak. Tuhan Yesus kan, Tuhan ampuni aku. Iya, aku tahu besok kamu dosa lagi sih, tapi gak apa-apa, aku memberkati engkau. Tuhan tuh kayak gitu. Semestinya kita kayak gitu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Semua orang juga kayak gitu. Bukan orang Kristen pun kayak gitu. Bukan orang percaya Yesus pun kayak gitu. Dia baik, gua baik. Dia jahat, gua lebih jahat, ya kan? Ya apa bedanya dong? Terus lihat ya, ini loncat sedikit dari Yusuf ke Ayub. Tapi lihat ya, Ayub waktu itu ngalamin kesukaran, diizinin Tuhan, dicobai sama setan. Apa yang terjadi? Badannya semua kena penyakit kusta, anaknya meninggal semua, ada 10 orang, hartanya dijarah sama orang di dalam satu kejadian. Terus teman-temannya datang, harusnya menghibur, ya kan? Yang ada pada kritik, pasti lu berdosa, pasti lu nggak bener nih. Udah deh lu tobat. Padahal Ayub kalau dibaca nih di perikop pertama waktu kita baca kitab Ayub, dia dapat gelar Job Man of Integrity. Jadi dia gak berdosa, tapi Tuhan izinin, malah Tuhan display Ayub ke setan. Udah lihat belum si Ayub? Kan ceritanya setan lagi keliling-keliling, baca sendiri nanti ya. Terus lagi keliling-keliling, Tuhan bilang gini, udah lihat belum Ayub? Jempol, keren banget dia nih. Terus setannya bilang, ya diberkati Tuhan, ya gimana gak setia. Ya udah, ambil aja. Ayubnya gak tinggalin Tuhan. Nah teman-temannya datang malah hakimi dia kan. Terus akhirnya gini. Teman-temannya ditegur sama Tuhan. Terus lihat ya, perhati nih, ini ayat terakhir. Ayub dipulihkan Tuhan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat yang mana? Yang tadi tuh. Yang suruh dia bertobat, yang gak ngerti keadaan cuma bisa marahin dia. Yang nuduh-nuduh dia, lu pasti gak bener lu, makanya Tuhan kutuk lu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi jangan-jangan keadaan Ayub gak akan pernah pulih kalau dia gak bisa doa. Mengampuni dan memberkati sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Kenapa orang gak ngalamin breakthrough? Kenapa orang gak ngalamin pertumbuhan rohani? Jangan-jangan penyakitnya di sini. Simpan dendam. Hidupnya gak pulih, hidupnya gak ngalamin berkat. Yuk kita bangkit berdiri. Kalau kita mau mengampuni, lihat ke Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengampuni, pahami, jangan hakimi. Pahami kenapa orang itu lakukan hal yang salah sama kita. Gak ada yang netral nih, termasuk orang gereja nih. Yang duduk di sana tuh nyakitin gue kok. Kenapa dulu dia kayak gitu ya? Jangan-jangan dia juga korban. Jangan hakimi. Siapa tahu memang kita juga punya salah. Tapi gue dilecehkan kok waktu gue masih kecil. Sama paman saya sendiri. Kenapa dia lakukan itu? Sampai hari ini mungkin kamu gak ketemu jawabannya. Tapi ingat, jangan hakimi. Penghakiman miliknya Tuhan. Orang itu pasti berhadapan sama Tuhan suatu hari nanti. Ada orang gak pernah saya kenal, ngebegal saya. Ngelakuin hal yang gak pantas. Suatu hari orang itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tetap gak mau ngampunin, kita stagnan. Hidup kamu gitu-gitu aja. Rohani iya, jasmani juga. Aku boleh minta lampunya digelapin yang di sini? Sekarang kita tutup mata yuk. Karena ini bukan untuk ngelihat orang lain. Yuk semua tutup mata. Kalau ada di antara teman-teman, ada yang pernah kecewa, terluka, dan sampai hari ini kalian dengan sadar masih menyimpan marah itu. Masih menahan pengampunan dari orang itu. Minta ampun yuk sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Yuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan mengampuni kita supaya kita mengampuni orang lain. Tuhan terlebih dulu mengampuni dosa kita di kayu salib. Dia kudus banget. Yuk kalau ada di antara kita yang sampai hari ini simpan kepahitan, dendam, benci, amarah, keluarga pemimpin atau orang yang udah kamu gak ketemu lagi, dia mungkin beda kota sekarang. Tapi kamu masih benci banget, dan gak mau lagi ada lihat muka orang itu. Jangan simpan bangkai tikus. Ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada satu orang bangun dari tidurnya, terus dia cium bau busuk. Dia keluar, dia cari-cari, oh ternyata ada bangkai tikus di dalam sebuah karung, ditaruh di depan pintu rumahnya. Dia marah dong. Terus waktu dia marah, bukannya dia buang, dia bawa masuk bangkai tikus itu dengan karungnya. Dia taruh di lemari kamarnya, dia tutup lemari kamarnya. Terus dia bilang begini, kurang ajar nih orang yang naruh ini nih, kurang ajar banget nih. Gue benci banget sama orang ini nih. Siapa orang ini ya? Bayangin ya, sewajarnya bangkai tikusnya dibuang. Tapi banyak kita bawa bangkai tikusnya masuk ke kamar kita. Terus setiap hari kita marah, ngedumel. Nggak bikin hidup kita lebih wangi kan? You need to throw that anger. Ampuni. Yuk yang sadar hatinya salah di mata Tuhan. Masing-masing doa sama Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dada. Bilang, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Maafin aku Tuhan. Kalau aku simpan dendam sampai hari ini. Mungkin kamu ngerasa, enggak sih aku udah gak dendam. Cuman aku udah gak mau ketemu sama orang itu kok. Males aku. Kamu belum ngampunin. Sekarang minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Siapa aku? Apakah aku hakim bagi sesamaku? Kita bukan hakim buat orang-orang itu. Tuhan hakimnya. Suatu hari orang itu akan terima penghakiman. Tapi bagian kita bukan hakimi. Pahami dan ampuni. Masing-masing doa yuk sama Tuhan. Masing-masing doa sama Tuhan. Tuhan ampuni setiap anak-anakmu yang masih menyimpan kepahitan, luka. Mungkin orang tua, mungkin mantan pacar, mungkin pemimpin, mungkin teman gereja, mungkin pemimpin rohani. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hari ini biarlah pengampunan Tuhan mengalir. Kami mau memilih untuk melepaskan Tuhan. Karena kami tahu orang yang hidup dalam dendam akan ngalamin stagnasi.
tidak disertai. Kami gak mau Tuhan. Ampuni kami. Yuk doa sama Tuhan. Kami kita menyembah, doa sama Tuhan. Say to God, Lord, I'm sorry. I'm sorry God. Bukan kuat dan gagah, tapi Roh Kudus yang mampukan. Terus doa sama Tuhan. Oh Lord, come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire come. Holy Spirit, Holy Spirit. Terus doa sama Tuhan. Come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit, with power, power and with love, all consuming fire come, Holy Spirit, Holy Spirit. Tuhan, kami terima pengampunan-Mu. Dan siang sore ini, kalau kita sudah terima pengampunan Tuhan, yuk kita berikan juga. Aku mau kalian, teman-teman, katakan sama diri kalian dan doa sama Tuhan, aku mengampuni, sebutin nama orang yang pernah menyakiti kita, yang kita masih ingat sampai hari ini. Mungkin nyebut namanya aja udah males ya. Tapi again, sebut namanya, say, Tuhan aku mengampuni. Kalian sudah diampuni, kita sudah diampuni. Sekarang saya sama Tuhan, Tuhan aku mengampuni. Aku percaya ini mendatangkan kebaikan. Sekalipun aku belum mengerti. Sebutin namanya. Mungkin itu ayah kamu, mama kamu. Sebutin, Tuhan aku maafin, Tuhan aku maafin. Tuhan aku maafin. Mungkin orang yang kamu maafin juga gak berubah. It's not about them, it's about you and your future. Ampuni, sebut namanya, Tuhan aku ampuni. Dan sekarang berkati. Doain mereka, ucapin berkat. Setelah Ayub berdoa buat teman-temannya yang menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkati dia 2 kali lipat. Tuhan udah pengen banget berkatin kita dari dulu. Yang ngeganjel adalah karena kita belum melepaskan pengampunan. Sekarang berkati orang itu, sebut Tuhan aku memberkati dia. Tuhan berikan kesehatan buat dia. Tuhan dimanapun dia berada, jagai dia, selamatkan dia kalau dia belum percaya Tuhan Yesus. Sebut namanya, berkati dia. Lord, I speak blessing upon him. I speak blessing upon her. I speak blessing upon my parents yang udah ninggalin aku. I speak blessing untuk orang-orang yang nyakitin aku dengan sengaja, yang ngebully aku selama ini. I speak blessing Tuhan untuk orang yang fitnah aku. I speak blessing untuk pacarku yang rebut kekudusan hidupku. I speak blessing Tuhan, aku berkati orang-orang ini Tuhan. Aku berkati orang yang aku gak kenal namanya, yang pernah ngejahatin aku Tuhan. Aku berkati mereka, speak blessing upon them. Berkati mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sekarang. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yang mau taat sama Tuhan, mau lepasin pengampunan lagi dan lagi, katakan ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari katakan sama Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mari sekali lagi sama Tuhan. Lord, we want to obey you. Jawab ya. Ku jawab ya, ya. Oh, ku jawab ya, ya, ya.
Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari sekali lagi katakan ku jawab, oh ku jawab ya, ya, oh ku jawab ya, ya. Kami jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Kami mau taat Tuhan. We release forgiveness, release blessing for them. Oh, mari sekali lagi katakan ku jawab ya. Katakan ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Kami mau jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kami mau taat Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman boleh silakan duduk.